Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan sharing pembuatan akun pendataan non ASN. Silahkan Bapak Ibu masuk ke halaman daftar pendataan non ASN bkn.co.id. Silahkan masukkan nomor induk sesuai KTP, kemudian nomor KK yang masih aktif disesuaikan, jangan sampai salah, karena memang untuk pendataan ini terintegrasi dengan Disdukcapil. Jadi kalau Bapak Ibu nomor NIK-nya ketika didaftarkan pada pendataan non ASN tidak bisa masuk, artinya Bapak Ibu harus mengkonfirmasi pada admin BKPSDM apakah nomor NIK Bapak Ibu itu sudah didaftarkan atau belum. Sedangkan kalau belum, kalau sudah tapi tidak bisa terdaftar, artinya nomor NIK Bapak Ibu bermasalah. Nah, kita lanjut langsung ke nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, dan tanggal lahir sesuai KTP. Dicari tahun dulu, kemudian bulan disesuaikan dengan KTP, kemudian klik tanggal. Nah, kemudian Bapak Ibu cantumkan nomor aktif tanpa kode negara. Nah, kemudian email aktif, langsung kode CAPTCHA bertujuan untuk pengamanan ya, keamanan security akun. Kemudian Bapak Ibu langsung diarahkan untuk upload KTP. Untuk upload KTP sesuai surat edaran format JPG atau JPEG, kemudian maksimal 200 KB, itu harus jelas. Nah, kemudian setelah upload nanti akan muncul notifikasi atau info unggah KTP berhasil. Kemudian Bapak Ibu langsung upload foto background warna biru, diusahakan baju putih atau baju formal yang eksis. Untuk fotonya disesuaikan dengan surat edaran, yaitu format JPG atau JPG, kemudian maksimal kapasitas 200 KB. Kita lanjut ke password. Password ini harus mengandung minimal 8 karakter, 1 huruf besar atau huruf kapital, kemudian mengandung karakter khusus, dan mengandung 1 nomor ya. Jadi harus dikombinasikan agar bisa agar passwordnya kuat ya. Kemudian langsung ke konfirmasi password, kira-kira harus sama, dan di bawah password itu ada pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman ini silahkan disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di kolom tersebut. Kemudian silakan Bapak Ibu isi. Ini tujuannya agar ketika ada hal yang perlu dikoreksi, misalnya keamanan akun dan lainnya, itu bisa melalui pertanyaan pengaman 1 dan 2. Kemudian Bapak Ibu harus menghafal jawaban dari pertanyaan atau jawaban pengaman 1 dan 2. Kira-kira bisa diingat oleh Bapak Ibu. Kemudian masukkan kode CAPTCHA. Ini bertujuan supaya bertujuan yang mengisi data ini bukan bot atau bukan robot. Masukkan kode CAPTCHA sesuai yang di layar monitor Bapak Ibu. Silakan cek, kalau sudah langsung simpan. Nanti akan muncul seperti
notifikasi biodata, rangkuman biodata, bahwa di situ tercantum nomor NIK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, email, dan nomor HP. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, langsung proses pembuatan akun. Nah, Bapak Ibu tinggal klik iya. Nah, silahkan sesuaikan dengan KTP, karena setelah Bapak Ibu mengklik proses pembuatan akun, artinya Bapak Ibu menyetujui untuk proses berikutnya dan tidak bisa diedit ulang. Kalau sudah, klik iya dan Bapak Ibu simpan cetak informasi pendaftaran, nanti akan tersimpan file PDF bahwa Bapak Ibu telah membuat atau meregistrasi akun pendataan non-ASN. Silahkan Bapak Ibu simpan di file komputer Bapak Ibu. Nanti sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah membuat akun pendataan non-ASN. Ini mekanismenya sama, hampir sama ya, pembuatan akun non-ASN ini dengan akun SCN. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Pada video berikutnya nanti saya akan sharing mengenai lanjutan dari video ini. Nanti agar lebih efektif saya bikin 2 part video. Kemudian langsung Bapak Ibu klik lanjutkan login pendaftaran. Nanti Bapak Ibu diarahkan portal atau halaman pertama dari website pendataan non-ASN. Nanti di situ ada username, kemudian password. Username itu Bapak Ibu harus disesuaikan dengan nick yang sudah didaftarkan. Kemudian password yang sudah didaftarkan dengan kombinasi huruf kapital 8 karakter, kemudian nomor dan karakter khusus. Nah, agar lebih agar Bapak Ibu mengingat username dan password, diusahakan Bapak Ibu menyimpannya pada file notepad. Jadi ketika Bapak Ibu lupa, bisa membuka notepad pada file yang sudah disimpan di komputer Bapak Ibu. Karena untuk passwordnya itu agak susah untuk dihafal ya, karena kita itu banyak menghafal password, apalagi yang jomblo, lebih susah untuk menghafal, banyak pikiran. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu, ini saya sengaja sensor karena ini adalah data pribadi saya. Dikhawatirkan ada biorka yang lain. Kemudian Bapak Ibu langsung simpan ke directory file. Terserah mau data E atau data D disimpan. Nah, Bapak Ibu masukkan username, kemudian password, lalu Bapak Ibu mengisi biodata yang ada di pendataan non-ASN ini. Ada data yang tidak bisa diedit dan ada data yang diedit. Nah, kalau data yang tidak bisa diedit artinya data sudah data yang diinput dari instansi yang termasuk BKPSDM. Ini instansi wilayah masing-masing ya. Nanti untuk yang diedit silahkan ikuti petunjuk teknisnya, mulai dari kabupaten, kota domisili Bapak Ibu, silahkan diisi. Kemudian gelar depan, kalau tidak ada gelar depan silahkan di strip sesuai petunjuknya. Kemudian gelar belakang, kalau Bapak Ibu S1 silahkan disesuaikan, misalnya SPD, Eskom, atau Esfam ya. Jadi kalau non pendidikan misalnya di bidang kesehatan, sesuaikan dengan gelar yang ada di ijazah.
bukan ngarang tapi gelar yang ada di ijazah. Kalau sudah, langsung ke nomor ponsel diperiksa, kemudian alamat domisili. Alamat domisili tidak sesuai KTP tidak apa-apa, karena memang untuk alamat domisili itu ada yang jadi ada yang KTP dari aslinya orang Jawa Barat tapi tinggalnya misalnya di Jakarta gitu. Nah, itu domisilinya silahkan dicantumkan di Jakarta. Nanti ada alamat yang sesuai KTP juga yang Bapak Ibu harus input, kemudian diisi lengkap untuk alamat domisili, mulai dari blok, kelurahan, RT, kemudian kecamatan, kabupaten, atau bisa ditambahkan kode pos. Kemudian isi agama Bapak Ibu. Setelah itu setelah diisi untuk biodatanya, Bapak Ibu diharuskan untuk mengupload ijazah yang terakhir ya. Ini sebagai lampiran dari biodata tersebut harus mengupload ijazah dengan ketentuan file PDF maksimal itu 2 MB. Ijazah ya 2 MB. Nah, untuk ijazah itu harus landscape, bukan potret. Kalau yang masih landscape silahkan diedit pada website yang menyediakan jasa editor ya, atau yang kayak di situs juga tinggal Bapak Ibu pilih, kayak semacam di sini saya pilih AVPDF ya, AVPDF. Nah, AVPDF ini khusus buat pengeditan PDF, atau bisa juga yang aplikasi, silakan disesuaikan. Kalau yang online bisa juga, banyak yang menyediakan website untuk edit, kompres, kemudian setting PDF, termasuk convert, itu semuanya ada di online. Kita tunggu karena kita harus mengedit ijazah dengan ketentuan landscape, jadi harus ditunggu. Kebetulan untuk ijazah yang saya scan itu arahnya potret, jadi harus diedit landscape dulu. Kita tunggu, kita edit landscape. Nah, jadi miring posisinya ya, harus sejajar. Kemudian simpan, nanti Bapak Ibu download. Ini pertama kalinya untuk pembuatan akun, jadi untuk prosesnya agak kurang sistematis ya, jadi masih meraba-raba. Prosesnya masih meraba-raba. Tapi yang jelas Bapak Ibu untuk penginputan data itu harus sesuai identitas atau sesuai KTP. Jadi kalau ada pemberkasan yang offline, Bapak Ibu bisa dipertanggungjawabkan dengan data Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu upload ijazah terakhir Bapak Ibu, misalnya ijazah SMA atau ijazah S1 atau bahkan ijazah S2, silakan diupload karena ketentuannya itu ijazah terakhir dari SK yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian kita lihat sudah terupload, kita cek. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu di bagian bawah kolom upload itu ada menu semacam informasi pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengisi formulir 3 itu untuk disetorkan di instansi BKPSDM,
Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mengedit pada kesempatan ini. Pada menu biodata, Bapak Ibu bisa diedit kalau ada yang salah. Jadi untuk informasi ijazah ini harus sesuai dengan ijazah terakhir, termasuk pendidikan terakhir itu apa, D4 atau S1 misalnya. Kemudian nomor ijazah, nama sekolah itu maksudnya universitas atau institut. Kemudian tanggal lulus dengan titik mangsa ijazah itu berbeda. Kalau S1 itu tahun lulusnya ada ya, ada sendiri. Kalau SMA itu tahun lulus dengan titik mangsa itu sama. Nah, di sini Bapak Ibu